Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, terimalah salam penuh meta, Namo Buddhaya. Hari ini saya kembali akan berbagi dhamma dengan topik berkah utama. Berbicara tentang berkah tentu sangat menarik, karena setiap orang selalu mendambakan atau menginginkan berkah itu di dalam kehidupannya. Tidak seorang pun menginginkan musibah terjadi di dalam dirinya. Oleh sebab itu, berkah merupakan dambaan semua orang. Apakah berkah itu? Apakah berkah itu datang dari langit? Atau dari pemberian para dewa-dewi? Atau atas usaha kita sendiri? Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap hari terutama pada saat pergantian tahun, banyak orang berburu berkah. Mereka akan datang ke tempat-tempat ibadah untuk bersembahyang, berdoa, memohon berkah. Berkah keselamatan, kesehatan, rezeki, umur panjang, usaha lancar, dan lain-lainnya. Seolah-olah berkah itu adalah sebuah pemberian dari para dewa-dewi. Kita meminta dan para dewa-dewi memberikan. Benarkah seperti demikian? Saudara-saudara, menurut Dhamma, berkah adalah hasil dari usaha perbuatan baik yang telah kita lakukan baik di masa lampau maupun saat ini. Karena berkah merupakan hasil dari proses perbuatan baik yang kita lakukan, bagaimanakah proses itu terjadi sehingga kita bisa memperoleh berkah? Dari zaman dulu sampai dengan saat ini, berkah tetap saja selalu diperdebatkan. Bahkan pada zaman kehidupan Sang Buddha sekalipun, para dewa dan manusia berselisih paham tentang berkah. Di dalam Manggala Sutta dikatakan, ketika itu Sang Bagawa berdiam di Cetawana, arama milik hartawan Anata Pindika. Datanglah sesosok dewa dengan sinar yang amat cemerlang, lalu menghormat kepada Sang Bagawa. Dengan menghormat dan berdiri di satu sisi, dewa itu bertanya kepada Sang Bagawa. Banyak dewa dan manusia mengharapkan kebahagiaan, berselisih paham tentang berkah. Mohon uraikan apakah berkah utama itu. Di dalam Manggala Sutta ada 38 berkah yang diuraikan oleh Sang Bagawa Guru Agung kita. Tetapi dalam kesempatan yang baik ini, hanya 3 berkah yang diuraikan yang terdapat di dalam bait pertama. Ase wana cak balanang, pandita nanca sewana, pujaca pujanianang, etang manggala mutamang. Tidak bergaul dengan orang-orang yang dungu, bergaul dengan para bijaksana, menghormat kepada yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Mengapa saudara-saudara tidak bergaul dengan orang-orang yang dungu adalah suatu berkah? Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang dungu, orang-orang yang tidak bijaksana, yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, akan membuat kita terjerumus, yang akhirnya akan merugikan diri kita, lingkungan kita, dan orang-orang yang kita cintai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita hidup pasti membawa karma baik atau karma buruk dalam masa kehidupan yang lampau.
Nah, bergaul dengan orang yang dungu atau bodoh akan mempercepat berbuahnya karma buruk kita. Sudah banyak bukti, saudara-saudara, ketika kita bergaul dengan orang yang merokok, kita bisa menjadi perokok. Contoh yang paling konkret ya, misalnya kita lihat artis. Artis karena pergaulannya yang salah, di mana temannya mungkin adalah pecandu narkoba, sehingga dia mencoba-coba, akhirnya ketagihan narkoba. Kalau kita juga bergaul dengan koruptor, bisa jadi kita jadi koruptor. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada seorang bapak begitu baik, penuh perhatian kepada keluarga, sayang kepada anak dan istrinya, tetapi salah bergaul. Bapak tersebut bergaul dengan seorang penjudi. Ketika dia bergaul dengan seorang penjudi, akhirnya dia menjadi seorang penjudi. Pulang malam, anak dan istri menjadi terlantar. Bahkan ada cerita, ketika kalah berjudi, bisa-bisanya mereka menjual istrinya. Setelah berjudi, main perempuan pula, mabuk-mabukan, harta menjadi habis. Itulah sebab-sebab keruntuhan ketika orang bergaul dengan orang-orang yang bodoh atau dungu. Kemudian bergaul dengan mereka yang membunuh, mencuri, berselingkuh, kemudian berbohong dan mabuk-mabukan akan menyebabkan kita bisa lahir di alam-alam yang rendah. Sungguh benar ajaran guru agung kita untuk tidak bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana atau yang dungu. Nah, Bapak Ibu, kenapa bergaul dengan orang-orang yang bijaksana adalah satu berkah? Karena bergaul dengan mereka yang bijaksana akan memberikan kedamaian, ketenangan. Karena mereka yang bijaksana tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Bergaul dengan mereka yang bijaksana akan membimbing kita ke arah yang benar. Siapakah orang bijaksana yang dimaksud? Mereka adalah para biku sangha, para rohaniawan, para upasaka, upasika yang menjalankan 8 sila ataupun 5 sila, yang akan memberikan kita nasihat apabila kita berjalan di tempat yang tidak benar. Bergaul dengan mereka akan membawa ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Kalau kita bahagia, teman-teman, kita menjadi sehat. Dan ketika kita jujur, kita akan dipercaya dengan orang-orang. Bisnis pun akan menjadi lancar. Bukankah ini satu berkah yang kita inginkan di dalam kehidupan kita? Hidup kita ini sangat singkat. Oleh sebab itu, mari kita lakukan hal-hal yang bermanfaat, yang benar-benar dapat membawa kehidupan yang baik dan penuh berkah. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai hal yang ketiga adalah menghormat kepada mereka yang patut dihormat. Kita semua dilahirkan oleh seorang ibu. Jasa ibu tak terbalaskan. Sungguh besar jasa seorang ibu ketika mengandung, kemudian melahirkan, dan kemudian bersama ayah, bersama-sama merawat dan membesarkan kita. Sehingga untuk membalas budi mereka, sudah sepatutnya lah kita melakukan hal-hal yang baik kepada orang tua kita dengan menjaga kehormatan, nama baik, kemudian memperhatikan orang tua kita. Banyak sekali saat ini anak-anak yang karena kesibukannya lupa memperhatikan orang tuanya. Mereka hanya ada sebagian besar mengirimkan materi, tetapi jarang memberikan satu perhatian. Padahal tidak hanya materi yang diinginkan oleh orang tua kita. Orang tua kita ketika dia tidak bisa bekerja lagi, tentu kitalah yang menyokong mereka.
Kita membantu dan menyokong orang tua kita, merawat orang tua kita dengan penuh perhatian. Kadang-kadang orang tua hanya ingin ditemani untuk mengobrol misalnya, karena kesibukan anak-anak kadang-kadang mereka melupakan hal tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada pepatah yang mengatakan, perlakukanlah orang tuamu seperti raja, maka akan dibukakan pintu rezekimu. Banyak anak yang mengeluh karena rezekinya tidak lancar, seret, mampet. Ya karena mungkin salah satunya kurang memperhatikan orang tuanya. Oleh sebab itu, kita sekarang mengetahui, mari kita hormati orang tua kita, mari kita memperhatikan mereka. Dengan segala kesibukan yang kita miliki, kita tetap bisa memperhatikan orang tua kita. Orang tua kita tidak hanya materi yang diinginkan sebenarnya dari kita, mereka juga membutuhkan perhatian, teman mengobrol barangkali, karena itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang tua kita. Dan ketika orang tua kita sudah meninggal, sudah sepantasnya kita melakukan pelimpahan jasa untuk mereka melalui upacara pati dana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapa lagi yang kita hormati? Tentu Biku Sangha, para rohaniawan, para guru yang telah berjasa sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Juga kepada saudara-saudara kita yang lebih tua, ini juga untuk mengurangi ego kita, untuk memupuk sifat rendah hati kita, kesombongan kita, karena kita bisa menghormat kepada mereka, orang-orang yang lebih tua. Bapak, Ibu, dengan kita melaksanakan 3 hal yang sudah saya sampaikan, semoga berkah menjadi milik kita. Hidup kita ini sangat-sangat singkat. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan dengan banyak melakukan hal-hal yang baik, melakukan apa yang telah diuraikan 3 hal berkah utama tadi. Dengan demikian, kita akan mendapat berkah di dalam kehidupan kita ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan tunggu kehadiran video saya berikutnya di dalam berkah utama selanjutnya. Terima kasih. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.